Ada peribahasa yang mengatakan bahwa perubahan itu tidak datang dari kaki yang diam. Maka dari itu saya ingin menjelaskan tentang i'rab yang artinya dalam bahasa Arab yaitu perubahan. Saya Muhammad Rizky Tiar, salam kenal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa menonton video yang saya buat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu kita yakni Pak Gilang, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Disehatkan selalu jasmani dan rohaninya. Amin amin ya robbal alamin. Saya Muhammad Rizky Tiar dari mahasiswa UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ingin menjelaskan dari kitab Usul Tarbiyah, yaitu dengan judul Pentingnya Ilmu Pendidikan serta penjelasan i'rab. Baik, kita lanjut dengan penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu pendidikan dan menjelaskan nahu sorofnya atau kaidah nahu sorofnya yang ada di sini. Al-mabahatsu awalu, artinya pembahasan pertama, ahamiyatu ilmi tarbiyati, pentingnya ilmu pendidikan. Nah, inna ma'rifata ahwali insaniyati wa fahmaha tusa'idu fi ma'rifati ta'amuli ma'an nasi wa tathiri alaihim kama tu'inu ala wada'i manahiji munasibati mutawafiqati ma'a mustawa mutarabbina zamani wal idraki wa tusa'idu fi amaliyati taujihi wal irsadi kama anna ma'rifata wasaili tarbawiyati munasibati tusa'idu murabbi ala tawziki amaliyi wa tasiri sari'i. Nah, ini menjelaskan yang mana pentingnya ilmu pendidikan agar mengembangkan sebuah kurikulum yang sesuai dengan tingkat kronologis dan kognitif untuk para peserta didik, agar peserta didik membantu dalam proses bimbingan dan konseling. Lalu tujuannya mengetahui metode pendidikan yang tepat, membantu agar pendidikan dalam penerapan praktis dan dampaknya cepat. Nah, ini menjelaskan itu. Sini saya akan menjelaskan kaidahnya. Al-mabahatsu awalu, mabahatsu itu mubtada. Kenapa bisa dibaca mubtada? Karena mubtada itu isim rofa yang di awal jumlah. Lalu kenapa di sini baca khobar? Karena khobar memberi keterangan yang sedang terjadi terhadap mubtada. Ahmiyatu ilmi tarbiyati. Nah, langsung saja. Inna ma'rifata. Kenapa fathah di sininya? Karena ada kalimat inna itu i'rab mubtada. Maaf, i'rab nasab. Ahwali, kenapa kasroh di sini? Karena ada alif lam.
kasro itu huruf jar. Tusa'idu itu kalimah fiil mudore, atau kenapa dibaca fiil mudore, itu artinya kurikulum. Nah, atau fiil yang terjadi pada masa sekarang atau yang akan datang. Ini akan menjelaskan ini. Fi ini kalimah apa guys? Kalimah jar gitu. Nah, tusa'idu tadi apa? Tusa'idu itu fiil apa? Fiil mudore. Nah, paragraf selanjutnya yaitu walakin hal janibu ma'rifiyu wahdahu yakfili yasluka insanu tariqa khaira wa salahi fi waqti ladhi hazu fihi anna ba'dun nasi ya'rifu khairu wa yahidu anhu wa ya'rifu syarra wa yaktaribu minhu wa ya'tihi fama hiya illatu. Nah, dan penjelasan ini semua itu namun apakah aspek kognitif saja sudah cukup bagi seorang untuk mengikuti jalan kebaikan dan kesalehan? Pada saat diketahui bahwa sebagian orang mengetahui apa yang baik dan menyimpang darinya, dia mengetahui kejahatan lalu mendekatinya dan mendatanginya. Lalu apa alasannya, apa penyebabnya? Nah, dibahas di bawah ini. Jadi yudhi'u ibnu qayyimi jauziyati zalika fi siyakin nasilazi yaqulu fihi wa kamalul insani innama yatimnu bihazani nau'aini himmatu turakihi wa ilmu yubasiruhu wa yahdihi ayil ilmu wal iradatu fa innama ra'atibas sa'adati wal falahi innama tamutu abda min hataini lija jihataini au min ihdahuma, yang artinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan hal ini dalam konteks di mana ia mengatakan yaitu kesempurnaan seseorang dicapai melalui dua jenis upaya untuk memajukannya, dan ilmu yang memberi wawasan dan membimbingnya, yaitu ilmu dan kemauan, karena tingkat kebahagiaan dan keberhasilan yang dicapai seorang hamba hanya dari kedua aspek tersebut atau dari salah satu di antaranya. Walizalika fa innal ilma wahdahu la yakfi li suluki tariqi khairi wa salahi fala budda min tarbiyatin nafsi bil mujahadati wa nashi wa tazkiri wa targibi wa tarhibi wa biwasail tarbiyatil ahra hatta yaslukal insanu tariqan nafi'a walihada fa inna nasa arba'atu asnafi bihassabi hazzihimu minal ilmi wal iradati. Nah, ini menjelaskan oleh karena itu ilmu saja tidak cukup untuk menempuh jalan kebaikan dan kebenaran. Perlu mendidik jiwa melalui perjuangan, nasihat, ingatan, dorongan, ingat, lalu inti di mana sih, dan saran dan sarana pendidikan lainnya.
agar seseorang mengikuti jalan yang bermanfaat. Nah, di sini penjelasan kaidahnya yaitu al-ma'rifiyu. Kenapa dibaca al-ma'rifiyu? Karena kalimat mudhofnya itu asalnya dari mu'arafu. Nah, di sini mu'arafu. Dan kenapa domah belakangnya? Karena alif lam ketemu mu'arafu adalah ya tuh, sama dengan ma'rifiyu tuh. Dan sini ada kalimat ya'rifu khairu wa yahidu anhu, itu kalimat i'rab rofa. Kenapa dibaca i'rab rofa? Karena memiliki empat tanda, yaitu ada dhammah, wawu, alif, nun. Dan ciri dhammah itu adalah sebuah ciri asli i'rab, itu i'rab rofa. Dari itu disebut i'rab rofa. Di sini ada sedikit kaidah lagi, yaitu penjelasan kaidah. Karena di sini fi itu huruf jar, pasti kalian juga sudah tahu. Dan khair ini kalimat jar gitu. Nah, tadi kita sudah menjelaskan sedikit penjelasan tentang kaidahnya, kaidah nahwunya. Nah, dan sekarang saya menjelaskan inti sari dari judul kita, yaitu pentingnya ilmu pendidikan. Jadi intisari yang kita ambil dari pembahasan pentingnya ilmu pendidikan ini, yaitu sesungguhnya mengetahui keadaan manusia dan memahaminya dapat membantu dalam pengetahuan kerjasama dengan manusia dan berpengaruh atas mereka. Penting juga untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tingkat kronologis dan kognitif peserta didik. Ini membantu dalam proses bimbingan dan konseling, mengetahui metode pendidikan yang tepat membantu pendidikan dalam penerapan praktis dan dampaknya cepat. Nah, jadi tapi aspek kognitif saja tidak cukup, guys, ternyata untuk seseorang mengikuti jalan kebaikan dan kesolehan. Pada saat diketahui bahwa sebagian orang mengetahui apa yang baik dan mana yang buruk gitu, guys. Dia mengetahui kejahatan nih, tapi mendekatinya dan mendatanginya. Lalu apa alasannya? Nah, itu juga ada sebuah pertanyaan di sini. Dan Ibnu Qayyim al-Zawiziyah menjelaskan hal ini dalam konteks di mana ia mengatakan kesempurnaan seseorang dicapai melalui dua jenis. Yang pertama, upaya untuk memajukannya, dan ilmu yang memberinya wawasan dan membimbingnya, yaitu ilmu dan kemauan. Karena tingkat kebahagiaan dan keberhasilan yang dicapai seseorang hamba hanya dari kedua aspek tersebut atau dari salah satu diantaranya. Oleh karena itu, ilmu saja tidak cukup untuk menempuh jalan kebaikan dan kebenaran. Pendidikan jiwa melalui perjuangan, nasihat, ingatan, dorongan, intimidasi, dan sarana pendidikan lainnya. Nah,
agar seseorang mengikuti jalan yang bermanfaat. Nah, itu juga penting. Dengan adanya kita berjuang, lalu ada masukan nasihat dari orang-orang, lalu ada dorongan dari teman-teman atau orang terdekat kita, itu bisa mempercepat pendidikan yang ada dalam diri kita atau pengetahuan gitu ya, agar kita lebih baik ke depannya. Dan tak lupa juga kita selalu berusaha dan ikhtiar dan berdoa yang penting agar pendidikan tersebut berkah dan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, itulah penjelasan pada hari ini. Saya Muhammad Rizky Tiar, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang enak didengar gitu. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.